Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Azam Nur. Di video kali ini kita akan membahas tentang hujan. Oh iya, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kalian subscribe dan like video ini. Bagi yang suka, komentar dan pencet tombol loncengnya. Sebelum masuk, saya mau meminta maaf kalau nanti ada kekeliruan video ya. Oh ya, semoga yang mensubscribe dan like video ini Azam Nur diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dijauhi dari virus COVID-19 ini ya. Yuk, langsung saja kita masuk. 1, 2, 3. Wow, badai petir raksasa setinggi gunung bergolak ke arahmu. Warnanya benar-benar hitam dan begitu kontras dengan langit biru cerah di sekelilingmu. Kamu melihat kilatan cahaya yang membutakan dan dalam beberapa detik, suara guntur mirip cambuk yang membekakan telinga menderu. Kemudian, hujan mulai turun dari langit. Angin bertiup kencang, beberapa kilometer di depan, puncak pohon sudah membungkuk rendah ke tanah, merembet ke pepohonan lain yang kian dekat ke posisimu tiap detiknya. Kamu terpaku, menyadari tak ada tempat untuk lari. Namun saat hujan hampir menerpamu, gerakannya tiba-tiba berhenti. Beberapa meter di depanmu, banjir sudah menggenang, tapi di tempatmu berdiri, semua kering dan bahkan cerah. Dan beberapa saat kemudian, badai petir yang menggelegar menumpahkan tetes terakhirnya lantas menghilang. Melihat tepi hujan adalah hal yang langka, tapi bukan tidak mungkin. Tapi hujannya harus super deras, jadi angin tidak bisa menggeser tetesan air dari jalur vertikalnya. Kalau hujannya rintik-rintik, kamu cuma bisa melihat tepinya dari jauh. Bentuknya mirip kabut gerimis kelabu yang menyebar dari langit ke tanah. Kini hujan sudah reda, tapi angin di sekitarmu masih bertiup dan bahkan makin kencang. Kamu melihat dedaunan berterbangan dalam pola melingkar dan menyadari tornado akan segera muncul. Kamu berlari secepat dan sejauh yang kamu bisa, mendaki sejumlah bukit, lalu berhenti dan berbalik. Belum ada tornado sih, tapi awan yang menggantung di kejauhan tampak mengancam. Kilat dan suara cambukan kembali muncul. Petir menyambar sebatang pohon di dekat tempatmu berdiri. Pohon itu terbakar dan tiang api yang membumbung ke langit pun terbentuk. Hujan masih belum turun dan pilar api itu makin meninggi. Kamu pernah mendengar soal fenomena seperti ini, tapi belum pernah melihatnya, pusaran api. Fenomena ini terjadi saat angin terjebak dalam gerakan melingkar di dekat tanah karena perbedaan tekanan udara. Pusaran mini seperti itu biasanya mudah terlihat. Puing-puing kecil, debu, pasir, serta dedaunan terangkat ke udara dan berterbangan dalam lingkaran cepat. Tapi kemudian, jika ada sumber api di dekatnya, corong udara ini dapat menangkapnya dan meniupnya lebih kuat seperti ubuk. Nyala api pun terus berputar, menjadi makin tinggi, dan akhirnya menciptakan menara api berputar dan berkobar. Untungnya, pusaran api tidak berlangsung lama, dan biasanya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Seolah belum cukup, kamu merasakan gemuruh dari bawah. Sayangnya, ini bukan suara perutmu, suaranya berat dan menegangkan. Kamu melihat ke atas dan menyadari ada cahaya aneh melayang di atas tanah. Itu tampak seperti bola cahaya berkilauan yang melayang tinggi di langit. Tenggorokanmu mengering dan kamu menelan ludah. Inilah yang disebut dengan cahaya gempa bumi. Fenomena ini masih misterius, tetapi para saksi mengatakan mereka pernah melihatnya dalam beragam bentuk dan ukuran. Bentuknya bervariasi dari bola cahaya, tirai kilat, aliran, sampai cahaya stabil di langit. Tak lama, gempa bumi yang kuat menyusul. Ilmuwan belum bisa menjelaskan kenapa cahaya ini muncul, tapi cahaya ini juga tidak selalu muncul. Beberapa orang meyakini itu adalah reaksi gas bawah tanah yang dilepaskan ke atmosfer.
Gempa bumi pun dimulai, tapi kamu beruntung, gempa ini tidak sekuat yang kamu bayangkan. Tanah memang bergetar, tapi kamu berhasil menjaga keseimbangan. Secepat dimulainya, gempa bumi ini pun dengan cepat mereda, dan kamu pun berjalan pulang. Malamnya, kamu melongok keluar jendela dan melihat pemandangan luar biasa. Pelangi. Tapi ini sudah gelap dan bulan bersinar di langit malam yang cerah. Tunggu. Kamu juga pernah mendengar soal ini. Ini moonbow atau sering juga disebut pelangi bulan. Peristiwa ini sangat jarang terjadi. Dari segala aspek, pelangi ini mirip pelangi biasa, hanya saja dia muncul saat malam cerah berbulan setelah hujan. Bersyukur telah disuguhi pemandangan indah ini, kamu pun tidur. Keesokan paginya, kamu melihat keluar jendela lagi dan rupanya matahari terhalang dan pemandangan sudah seperti malam lagi. Kamu mendengar suara cuitan dari kejauhan. Dalam keadaan bingung, kamu melihat ke atas dan tak bisa mempercayai matamu. Ada beribu-ribu burung di langit. Saking banyaknya, semuanya sampai menghalangi sinar mentari pagi. Ini disebut sortsol. Istilah bahasa Denmark yang artinya matahari hitam, sesuai rupanya. Biasanya ini hanya terjadi di Denmark, makanya istilahnya berbahasa Denmark. Dan ini terjadi saat banyak burung jalak terbang bermigrasi pada saat yang sama untuk mencari tempat tinggal selama musim dingin. Saking banyaknya, burung-burung ini bisa menghitamkan langit untuk beberapa saat. Jadi, kenapa burung-burung ini melakukan itu di tempat tinggalmu? Pertanyaan bagus. Oke, kini kamu dengan ajaib berteleportasi ke Antartika. Karena kita berada di dunia imajiner, maka apapun bisa terjadi. Yang pasti, kamu sudah mengenakan pakaian yang hangat dan nyaman. Kamu melihat sekeliling dengan bingung dan menyadari dirimu kini berada di lereng Gunung Erebus. Salah satu dari banyak gunung berapi di benua es. Saat ini, magma di dalamnya perlahan memanas. Gas merembes keluar dari puncak dan retakan di sisinya. Namun, yang menarik perhatianmu adalah pilar bersalju di sekitarmu. Ini dikenal sebagai cerobong salju yang terbentuk akibat magma mendidih di bawahnya. Cerobong ini terkadang memuntahkan gas panas ke permukaan, tapi udara dingin di luar menghentikannya. Oleh karena itu, fumarol terbentuk. Gas panasnya dengan sekejap membeku setelah menyentuh udara, menciptakan patung es yang aneh. Cerobong ini mengeluarkan asap tipis hampir sepanjang waktu dan terus tumbuh seraya gas mencoba keluar dari bawah. Oke, sudah cukup main-main di tempat dingin dan melihat gunung berapi beku ini. Waktunya pergi ke tempat beriklim lebih hangat. Wush! Dan kini kamu berada di Los Angeles. Lihat ke atas, hampir tepat di atasmu ada gumpalan awan pelangi yang indah. Ini disebut pelangi api atau busur sirkum horizontal. Sekali lagi, ini adalah fenomena langka. Tapi di LA, pelangi api jauh lebih sering muncul dibanding katakanlah di London. Pelangi api hanya muncul saat beberapa persyaratan terpenuhi, yakni lokasi yang dekat khatulistiwa, cuaca cerah, ada awan mirip bulu di langit, dan matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan semacam ini terbuat dari kristal es, dan saat sinar matahari menerpanya, partikel-partikel itu membiaskan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ups, kamu dilempar ke tempat lain lagi. Kali ini kamu kembali ke tanah air Indonesia, sedang menatap gunung berapi lain, tepatnya di Kawah Ijen yang merupakan kawah gunung api terindah di dunia. Kamu melihatnya perlahan meletus, tapi lava yang keluar perlahan dari perutnya bukan berwarna merah, melainkan biru. Di Kawah Ijen terdapat lebih banyak gas sulfur dibandingkan gunung berapi lain. Saat gunung meletus, gasnya keluar dalam tekanan ekstrem. Begitu menyentuh udara terbuka, gas ini memicu reaksi kimia yang mengubah apinya menjadi biru. Pernah melihat api di kompor gas? Di sini prinsip gasnya pada dasarnya sama. Wush, kini kamu berada di kutub utara yang dingin. Yah, belum sempat say hi ke orang rumah tadi. Sama seperti sebelumnya, begitu melihat lautan yang membeku, kamu melupakan cuaca dingin di sekitarmu. Ada bunga es bermekaran di es. Kristal es yang rapuh ini tampak tumbuh dari lapisan tipis laut yang membeku.
Bunga yang sebenarnya bukan bunga ini hanya muncul di dekat pantai atau di danau jika perbedaan suhu di atas dan di permukaan air berbeda drastis. Perbedaan minimalnya paling tidak 15 derajat Celcius. Saat es yang lebih hangat di permukaan bertemu udara yang lebih dingin di atasnya, uap air muncul dan membeku dengan cepat. Pertemuan ini menciptakan struktur yang rapuh namun indah di permukaan, yang bahkan dapat tumbuh makin tinggi seiring waktu. Tujuanmu berikutnya tidak sehangat Indonesia, masih di lingkaran Arktik, tapi kini di Siberia. Anehnya, awalnya kamu tidak melihat apa-apa selain lembah hijau tak berujung dan bukit rendah di dekatnya. Tapi kemudian kamu menyadari tanah di bawahmu bergetar. Masa gempa bumi lagi? Kali ini bukan, kamu melihat sebuah bukit berguncang seolah akan meledak. Dan kemudian benar-benar meledak. Suara duar yang memekakan telinga menulikan pendengaranmu beberapa detik. Dan kamu melihat bebatuan besar terbang ke segala arah seperti meteorit. Saat kamu mengembalikan pandangan ke tanah, tidak ada bukit lagi di depanmu. Sebaliknya, ada kawah yang sangat besar, lebar, dan dalam. Kamu menjadi saksi ledakan permafrost, fenomena yang masih baru dan belum tereksplorasi dengan baik. Teori utamanya adalah gundukan rendah terkadang terbentuk di dataran beku Siberia. Gundukan ini terdorong ke atas oleh berkembangnya gas alam yang tersembunyi di bawahnya. Pada titik tertentu, gas ini bisa meledak, menyebabkan letusan yang kuat dan gundukan itu pecah seperti gelembung air. Letusan yang sangat besar dan berbahaya. Awas, ada batu besar melayang tepat di depanmu. Kamu dipindahkan tepat waktu. Dan hei, kamu kembali ke rumah tanpa gunung berapi dan badai lagi. Dan wah, awan apa itu? Bentuknya mengerikan sekali. Tenang, jangan khawatir. Awan ini bernama awan mamatus dan sama sekali tidak berbahaya. Awan ini cenderung muncul sebelum atau setelah badai atau hurikan hebat. Biasanya awan terbentuk berkat udara hangat yang naik, tapi awan ini terbentuk karena udara yang lebih dingin turun. Proses ini menciptakan kantong-kantong yang terbuat dari es dan air yang terkulai menjadi gumpalan-gumpalan. Tapi awan ini tidak bertahan lama, maksimal hanya 15 menit dan kemudian pergi. Kamu melihat pemandangan itu, menggelengkan kepala dan kembali ke rumah. Capek juga melihat ini semua dalam satu hari.